Saya udah izin sama akongnya. Iya. Mbak berdua doang Ya, sama aku? ya. Oh, berdua. Bentar sih dulu lanjut ya. Iya. Nah, Oke, ya Mbak. Cek. Ini kita nggak usah lama-lama aja ya, Mbak. Saya sebenarnya ada 50 pertanyaan. Jadi langsung aja kita biar cepet ya, Mbak, biar nggak ditunggu sama Akong juga ya. Ya boleh. Oke, siap. Mbak Neng ini suka gunain media sosial nggak sih, Mbak? Media sosial. Iya. WA sama TikTok aja Cek. Kalau Facebook yang lain-lainnya enggak ya? Nggak ada. Oh, nggak main ya. Nah, Mbak, Ya, selama ada di Taiwan kan pasti suka tuh ya komunikasi dengan keluarga ya. Itu lebih seringnya menggunakan Facebook atau WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp ya. Nah, gimana sih Mbak rasanya pakai WhatsApp atau Facebook kalau ngobrol sama keluarga gitu? Yang taunya WhatsApp sih Cek. Jadi Facebook enggak gitu. Nah kalau dari Lebih WhatsApp, gampang deh. oh kalau komunikasi pakai WhatsApp itu lebih gampang ya ke keluarga Ya, gitu. taunya itu gitu Cek. Oh, oke, oke. Nah, kalau dari Mbak sendiri pernah nggak sih selama menggunakan WhatsApp tuh mengalami masalah masalah teknis atau jaringannya atau apanya pernah nggak mengalami? Kadang-kadang Oh, kadang-kadang. suara nggak jelas gitu. Ngelag gitu Cek. Oh, kadang-kadang ya suaranya nggak jelas Heeh. gitu. Seringnya sih nge-lag gitu. Nah, kan ini sekarang sudah banyak ya Mbak platform media sosial ya, baik Facebook, TikTok, Instagram dan lain-lainnya ya. Nah, dari Instagram Mbak juga nggak main ya? Enggak, Cuman enggak Cek, enggak. WhatsApp ya? Ya, Ya, oke. Nah, sering nggak sih Mbak kalau buka media sosial itu buat ngepoin kabar teman-teman gitu yang ada di Indonesia? maksudnya gimana Cek? Kayak dengan adanya media sosial nih, contohnya WhatsApp. Nah, Mbak tuh sering nggak sih kayak cari tahu informasi atau kabar teman-teman yang ada di Indonesia gitu? Ada sih dikit gitu. Oh, Dikit. sering Heeh. ya. Tapi dengan adanya media sosial nih ya, kadang-kadang kan kita suka lost kontak tuh dengan teman-teman yang lama. Nah, dengan ada media Ya, sosial menjadi lebih akrab nggak sih Mbak dengan teman-teman gitu? Atau mungkin yang tadinya lost kontak karena mungkin kita ada Facebook, ada WhatsApp tuh jadi kontakan lagi ada. gitu. Ada Iya, ya? ada sih ya. Heeh. Ada ya kayak gitu juga. Nah, biasanya nih Mbak Neng ini kalau dapat informasi lebih seringnya dari mana? Walaupun nggak aktif Instagram dan lain-lain, tapi kan pasti mungkin adalah ya kabar-kabar yang berhembus gitu, yang mengendus, yang masuk gitu ke telinga Mbak Neng. Nah, Mbak Neng sendiri kalau di media sosial lebih sering dapatnya itu dari mana? Dari TikTok. Oh, dari TikTok. Nah, kalau boleh tahu TikTok. berapa lama nih penggunaan TikTok? TikTok berapa? Nggak lama sih, 2 tahun kali ya. Baru sih, Cek. Oh, TikTok. Berarti lebih cepat dapat informasi tuh dari TikTok ya? Iya, soalnya taunya WA sama TikTok aja nggak yang lain gitu. Oke, siap, siap. Nah, kalau di tempat kerja nih Mbak ya, kayak sekarang nih, lagi di tempat kerja gitu. Media sosialnya itu suka ada kesulitan akses nggak sih? Misalnya di blok atau sinyalnya lemot gitu. Sinyal ada sama ya itu nge-lag gitu, Cek. Suka nge-lag gitu. Suka Suka loading, loadingnya gitu. Oke, siap, siap. Nah, terus cara Mbak Neng ngakalinnya gimana tuh kalau lagi nge-lag atau lagi lemot gitu? Ya tiba-tiba matiin dulu gitu kan. Kadang-kadang dia nyambung sendiri, Cek. Oh, kadang-kadang mulai stabil lagi gitu ya jaringannya ya? Ya, ya. Oke, siap. Lalu Mbak, kan Mbak ini sebelumnya pernah ke Taiwan nggak? Belum, Cek. Oh, ini baru pertama ya? Iya, Ya, baru pertama. Nah, di media sosial tuh ya Mbak, itu kan ada tuh ya beberapa berita-berita yang nggak jelas, apalagi soal PMI nih, kayak PMI-nya kayak gini, kalau kita berangkat ke sini, nanti kayak gini. Oh, banyak sekali ya berita-berita yang beredar itu iya. tentang TKI yang tidak benar ya, yang tidak jelas. Nah, pernah nggak Mbak ada baca berita itu di TikTok atau di yang lain? Banyak. Banyak, Cek, banyak. Banyak ya. Nah, terus cara Mm. Mbak Neng bisa ngebedain nih, ini tuh berita benar atau enggak tuh kayak gimana sih? Eh, gimana ya? Ya percaya nggak percaya sih, Ce. Emang sebagian ada gitu kan. Tapi kan nggak semua gitu, Ce. Percaya nggak percaya gitu.
Tuh, terus kalau Mm-mm. bedainnya mungkin dari cara apa gitu, dari kalau ngebedain berita ini benar atau enggak, biasanya Mbak Neng tuh lebih lihat kemana? Kayak, oh nih kayaknya nih foto-fotonya atau mencurigakan atau apa gitu. Eh, Gimana ya, Ce ya? Nggak terlalu ini sih maksudnya teh kayak aku ngejalanin sekarang gitu kan, ya ada benernya ada enggaknya gitu. Pas aku yang sekarang ngejalanin gitu. Jadi Kata orang kan gitu, kata orang gini, taunya kan, wah iya ada yang enggak gitu. jadi tergantung lah ya. Berarti tidak semua Iya berita gitu. di media sosial itu Heeh. benar ya. Ya, Nah, Mbak Neng sendiri ini kan termasuk yang mungkin aktif lah ya di TikTok scroll, walaupun jarang posting scroll atau apa ya, tapi doang. scroll terus di WhatsApp juga untuk komunikasi dan lain-lainnya. Nah, pernah merasa nggak sih tertekan atau insecure kalau lihat teman-teman nih atau mungkin teman keluarga atau siapapun itu kalau posting nih, posting di TikTok atau posting di status Instagram atau di WhatsApp tentang pencapaiannya dia atau tentang postingan hidupnya dia yang mewah mungkin. Pernah ada merasa nggak sih kayak, duh kok hidup gue tuh biasa-biasa aja atau kok kenapa yang nggak kayak dia hidupnya? Pernah ada merasa kayak gitu nggak? Ada sih, tapi Ada. balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Terus gimana? Kalau kembali ke diri sendiri, apa yang Mbak Neng lakuin? Apa ya, ya sempat ngerasa gitu kan, jadi, ada ujiannya masing-masing gitu, Ceh. Berarti kayak ya udahlah ya dia kayak gini, biarin aja gitu. Heeh. Ya, heeh. Oke. Nah, kan di Taiwan ini kan banyak gitu lah ya Mbak yang TKW juga, yang PMI di pabrik juga kan pasti udah familiar lah di Taiwan, banyak yang dari Indonesia juga berangkat. Pasti ada dong Mbak masa-masa di mana kita tuh saling-saling mendukung. Nah, Mbak Neng sendiri ada nggak kontek-kontekan dengan teman-teman di Taiwan? Ada sih ya yang maksudnya yang deket gitu, sering ada sih, heeh. Nah, ada Tapi nggak banyak sih. ya walaupun nggak banyak, tapi kan kadang kalau sama-sama ke luar negeri itu kan pasti satu sama tujuannya, visi dan misinya Iya, sama untuk sama-sama sukses kan ya. Pastinya gitu. ada kayak saling mendukung, curhat-curhatan atau yang Ada ya, lain-lainnya gitu kan. Nah, iya, Mbak Nek ada. sendiri pernah nggak gabung di grup TKI yang di media sosial kah atau gabung gabung grup WhatsApp, gabung grup TikTok yang isinya tuh sama-sama pekerja seperti Mbak yang di Taiwan atau di yang negara lain yang saling curhat itu isinya, isi grup itu tuh saling curhat, pernah nggak? Nggak ada, Ceh. Nggak ada ya? Nggak ada dia. Ya baik. Nah, Mbak, kalau misalkan di lingkup Mbak sendiri itu selain ada orang Indonesia ya yang bekerja di sana, itu ada orang apa lagi Mbak? Di sini, Ah, maksudnya di lingkungan sini. ya betul di Bel lingkup sini. be Belum tahu, Ceh, karena aku kan paling keluar jalan-jalan pakai kursi roda, nggak tahu gitu. Oh, atau mungkin dari keluarga majikan Mbak nih kan Taiwan ya, pasti kan ada penggunaan media sosial. Nah, Mbak sendiri ada nggak sih kayak melihat perbedaan cara pandang orang Indonesia sama orang luar negeri gitu ya dalam menggunakan media sosial? Kalau kita kan orang Indonesia biasanya tuh gunain media sosial selain komunikasi buat posting, buat Iya, up to date, ya kan? Nah, kalau iya. dari orang luar negeri sendiri atau mungkin orang Taiwan nih yang Mbak Neng tahu, ada nggak perbedaan pandangan dalam menggunakan media sosial? Kurang tahu banyak ya, Ceh, cuman kayaknya mah emang sama, cuman lebih lebih Indonesia lebih wah gitu kalau orang sini kayaknya enggak gitu, Oh, suka berarti mereka posting gitu. berarti mereka lebih kayak kepada tujuannya untuk berkomunikasi aja ya? Mungkin foto-foto juga ada gitu, karena aku kan belum pernah tahu di luar kayak gimana, di sini juga kan nggak banyak orang gitu, jadi belum tahu kayak gimana di sini kalau soal itu, Baik. Nah, Mbak Neng, kadang kan ya. media sosial itu kan bisa juga ya jadi penyelamat dalam kondisi darurat. Contohnya seperti kalau misalkan kita lagi pengen makan sesuatu atau apa itu kan ah males nih gitu beli keluar ada GoFood ada yang lain-lain gitu. Nah, Mbak Neng pernah nggak sih mengalami situasi darurat ya misalkan ada hilang atau butuh bantuan, nah menggunakan media sosial itu sebagai
alternatif untuk menyelesaikan masalah? Belum pernah. Belum pernah, atau Belum. misalkan kayak nyasar gitu, atau kayak butuh bantuan, kayak ngechat orang lewat sosial media minta bantuan gitu? Pernah? Enggak sih. Enggak. Maksudnya di sini, Ceh? Baik di sini maupun sebelum berangkat ke Taiwan. Oh, enggak sih. Jadi sebelumnya lebih berhati-hati dulu gitu. Oh, tujuan aku ke sini mau gini gitu. Jadi lebih dirinci dulu gitu. Nggak pernah nyasar gimana meskipun ini takut gitu, takut duluan kalau ini. Jadi mendingan nggak pergi sekalian gitu. Atau gini deh, misalkan Mbak Neng mau sesuatu nih, tapi Mbak Neng tuh nggak tahu gitu, nggak tahu tentang informasi gitu-gitu kan pasti pernah mencari nggak sih di media sosial gitu? Enggak, lebih lebih enak ngomong langsung ke orangnya gitu. Kalau kalau di Indonesia, Kalau di situ juga di negara Taiwan juga lebih enak ke orangnya langsung. iya deh kayaknya lebih lebih enak ke orang langsung gitu. Baik. Nah, terus ya Mbak, kan banyak banget nih ya berita hoax, berita palsu gitu yang ada di media sosial. Nah, Mbak Neng sendiri biasanya gimana nih cara mencari tahu kalau ini tuh infonya tuh bener apa enggak sih? Lebih nggak percaya, Ceh. Oh, jadi Lebih setiap nggak percaya. informasi yang beredar itu nggak percaya? Oh, biarin lah gitu kan emang sekarang kan zamannya zaman kayak gitu kan. Jadi lebih nggak biarin aja bodo amat gitu kan. Kecuali kalau yang benar-benar kayak temen gitu kan, misalkan gitu kan, baru cari tahu. Kalau kayak yang nggak kenal ya biarin aja gitu. Oke, terus biasanya nih Mbak ada tips nggak sih kayak Mbak punya cara sendiri untuk ngebedain setiap informasi nih yang kalau misalkan ada dua informasi nih yang dilihat-lihat, oh ini kayaknya penipuan deh atau ini kayaknya nggak benar deh atau oh yang ini benar gitu. Ada ini nggak sih cara-cara yang Mbak Neng pernah lakuin? Hmm. Saya nanya nanya ke orang lagi gitu, cari Oh, informasi lagi. Nah, baik. Berarti mencari informasi untuk mengetahui informasi ini benar atau salah gitu ya. ya, ya. Nah, terus pernah nggak dapet informasi yang salah di media sosial, terus kayak Mbak Neng percaya aja, kayak awalnya nggak tahu mungkin, terus oh ternyata ini salah, tapi Mbak Neng percaya aja gitu. Enggak sih, Nggak pernah ya? enggak. Nah, Baik. Lalu Mbak Neng pasti ada lah ya, ini kan pertama kalinya mungkin berangkat ke Taiwan. ya. Pasti perlu beradaptasi tentang eh, gimana hidup di sana, lalu juga adaptasi dalam pekerjaan dan lain-lain. Nah, pasti ada masa-masa berat ya selama menjadi PMI ini ya kan? Dan, Ya, Ceh. nah, pernah nggak sih Mbak Neng ini gitu mengalami masa-masa berat dan media sosial tuh bisa ngebantu ngeringanin sedikit beban Mbak? Kalau medsos enggak sih, Ceh. Saya lebih suka ngomong langsung, jadi solusinya langsung gitu, Ceh. Oh, kayak Karena misalkan nih, saya uh-uh. misalnya di dalamnya gaptek juga gitu, Ceh. Cuman taunya TikTok sama WA aja. Iya, mungkin nih dari masa-masa awal-awal gitu, masa-masa terberat Mbak selama menjadi PMI kan pasti ada yang namanya mental mental down atau mungkin insecure atau apa gitu. Nah, kadang-kadang kan suka ada yang curhat lewat media sosial atau curhat ke temen tapi lewat WA atau apa. Nah, itu tuh mengurangi nggak sih, mengurangi sedikit beban Mbak nggak? Mbak pernah nggak chat curhat gitu di WA sama teman? Ada sih, cuman tetep yang nyelesain kita sendiri gitu, Ceh. Mereka kan cuman kasihnya solusi gitu. Gitu. Berarti berpengaruh nggak sih kalau menurut Mbak sendiri merasa terbantu nggak buat kesehatan mental media sosial itu? Ada sih, ada. Bisa diambil baiknya gitu. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya ya. Jadi merasa juga Ya, bahwa media sosial itu bisa ngebantu jaga kesehatan mental. ada ya. Siap. Nah, kalau lihat berita atau cerita soal TKI ini Mbak di media sosial ya, menurut Mbak Ya. udah sesuai belum sih sama kenyataan yang dialamin? Kayak yang diberitain kan mungkin banyaknya kayak oh PMI atau TKW tuh di Taiwan dipukulin, kayak maaf diperkosa atau apa. Nah, menurut Mbak sendiri nih karena Mbak berpengalaman ya di sini udah kerja di Taiwan juga, sesuai tidak sih berita-berita seperti itu?
Ada dikit sih, Ce. Oh, ada dikit. Gimana tuh ada dikit? Heeh, kalau pengalaman aku gitu ya, ada dikit kayak kayak apa sih? Ya aku sekarang gitu lagi tekanan batin banget gitu, Ce. Jadi si kakeknya tuh agak nakal gitu. Oh, ya ampun. Dia baik banget gitu, cuman agak agak aku tekanan batin banget di sini gitu. Jadi aku lagi minta solusi ke Lose, kata Lose jalanin aja kayak gitu. Ya udah aku jalanin. Tapi emang dia sekarang enggak terlalu, cuman masih gitu. Jadi aku masih dalam kayak tekanan batin banget gitu kan. Oh, tapi udah coba Jadi harus lapor nggak Mbak sama anaknya gitu? belum berani. Karena bahasa C, jadi apa-apa kan harus serba Google, jadi belum ketemu juga gitu. Aku masih mikir C, masih kayak takut gitu. Oke, nanti coba ya Mbak didiskusikan sama Losa atau minta minta trik dan triknya sama Losa gimana cara mengatasi ini ya karena kan takut juga ya. Ya, Iya ini juga apa video ini kan direcord ya Mbak nanti dilihat juga mungkin sama Koko atau Ibu bosin biar nanti bisa dibantu lah ya ini kendala ya, ini gitu. Kita sambil lihat mm, kok ini kok nih di videoin. Nah, ya. lanjut ya Mbak. Nah, kan pernah dialami. Nah, mau dirubah nggak sih Mbak dengan berita berita yang sedikit-dikitnya itu kan benar ya Mbak yang Mbak alami itu. Nah, ada Ya, nggak sih dari berita itu yang mau diubah yang mau diubah mm, dari ya berita pengalaman yang beredar di media sosial gitu? kurang tahu C, yang pengalaman saya ya itu aja gitu. Oh, Kalau oke. yang kalau memajikan baik iya gitu kan. Kalau dalam hal itu emang ada saya ngalamin sendiri gitu. Oh, oke. Berarti hampir gimana ya? Walaupun tidak 100% tapi memang sesuai ya berita yang ada di media sosial. Ada terusnya buat ke perempuan lah gitu. Baik, baik, Mbak. Lalu ini Mbak lanjut lagi ya. Kadang lebih gampangan curhat di media sosial atau ngomong langsung sih, Mbak? eh Ngomong langsung, soalnya saya kan ini C, kayak tadi bilang kan saya nggak terlalu aktif di medsos gitu kan. Cuma tahunya WA sama TikTok aja. Oke, berarti lebih suka secara langsung. Nah, kalau misalkan ada komentar negatif nih, Mbak, kan kadang tuh TikTok banyak ya, kayak video tuh, terus FYP, komen-komenan pasti banyak banget yang negatif ya. Terlepas dari negatif positif, pasti ada aja yang negatif. Kalau misalkan Mbak Neng nih, dapat komentar negatif atau komentar nggak enak, biasanya respon Mbak Neng seperti apa? Respon negatif Kalau ya Mbak Neng, positif kalau Mbak Neng dikasih komentar negatif nih, diri Mbak Neng dikasih komentar negatif atau komentar yang nggak enak, nah Mbak Neng tuh kayak gimana respon? eh apa ya namanya teh? Apa sih C? Jadi kayak bela diri itu apa namanya ya? Kalau yang negatif ya, Heeh, heeh. Oh, klarifikasi kayak gitu ya. klarifikasi gitu kan. Maaf gitu lah. Klarifikasi bahwa ini yang kamu beritain atau misalkan yang kamu komenin negatif tentang saya ternyata tidak benar gitu ya. Ya, Oh, oke. Baik, baik. Nah, tapi Mbak di TikTok itu nge-follow nggak sih akun-akun BP2MI atau Disnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan nge-follow nggak? enggak, Nggak ya, nggak ada follow sama sekali ya. enggak ada. Nah, kalau selama menggunakan TikTok nih Mbak pasti kan banyak tuh ya video-video yang memberikan semangat, yang menginspiratif gitu. Nah, Ada, ya. Mbak sendiri sering ketemu nggak video-video kayak gitu yang menginspiratif atau cerita yang menginspiratif? Ada. Apa tuh Mbak kalau boleh tahu salah satu video atau cerita yang pernah Mbak dapetin di media sosial yang ngebuat Mbak tuh kayak mungkin semakin kuat, semakin termotivasi, semakin terinspirasi. Hmm, apa ya? Kayak ya masalah apa sih kerjaan kan ada ujiannya masing-masing gitu kan. Dari nol kan kita merintis harus sabar gitu. Hmm, baik, baik, betul, betul. Nah, lalu Mbak, kalau kadang kalau di media sosial itu kan suka tuh ada kayak grup-grup diskusi gitu kan, baik
di TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Nah, kadang-kadang di WhatsApp juga ada tuh yang kayak grup-grup untuk diskusi, grup-grup dan yang lain-lainnya gitu lah. Nah, kadang diskusi di media sosial itu kan bisa membawa perubahan positif juga kan ya. Nah, kalau Ya, Mbak Rin sendiri pernah nggak terlibat dalam diskusi yang akhirnya bikin perubahan baik untuk sesama pekerja gitu? nggak pernah. Hmm, baik. Nggak pernah. Pernah ngerasa tertekan nggak sih Mbak? Atau ada keinginan untuk nunjukin hidup kalian yang kelihatannya tuh sempurna di media sosial? Nggak sih, biasa aja. Enggak ya? Biasa aja, Ceh. Nah, Kadang kan kayak banyak tuh yang upload-upload di media sosial biar dikira orang kaya atau mungkin dikira hidupnya sempurna atau apa. Mbak Neng sendiri ada nggak tekanan kayak untuk mau melakukan hal itu? ya paling kalau lagi di jalan bahwa aku kerja di sini gitu kan, gitu aja. Lagi posting di jalan gitu kan. Baik, lebih kepada kegiatan kerjaan ya. Iya. Baik. Nah, pernah kalau misalkan nih Mbak, bagi pengalaman Mbak selama menjadi PMI di media sosial, Mbak pengen kasih pesan apa sih kepada orang lain gitu? Tetap semangat pokoknya. Mhm. Masalah sedikit pun atau gede gitu kan, pasti ada solusinya, C gitu. Baik. Selama di Taiwan, Mbak sudah pernah ada ini belum sih kayak kontakan atau komunikasi dengan orang-orang dari Disnaker gitu loh, KBRI ya lah ya. Biasanya kadang-kadang suka dalam beberapa bulan sekali tuh menelpon para pekerja yang ada di Taiwan. Udah pernah ditelepon belum? Belum, Oh belum. 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 Nah, dengan adanya media sosial ini kan ya Mbak, mungkin kalau Mbak main Instagram ataupun TikTok, akun-akun yang kayak contohnya PP2MI yang pemberi kebijakan-kebijakan kepada pekerja itu kan sudah punya ya akun masing-masing atau sudah kayak membuat form bagi TKW ataupun TKL yang ingin mengadu atau menyuarakan ya gitu hal-hal yang ingin mereka selesaikan. Nah, dengan adanya media sosial ini, menurut Mbak Neng sudah menjadi ruang cukup belum sih bagi mereka yang ingin membuka suara gitu? Iya, 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 berarti itu ya cukup bermanfaat sekali ya. iya. Baik. Ada yang kurang nggak sih Mbak menurut Mbak Neng? Maksudnya yang gimana? Yang barusan dibilang? Iya, yang media-media, akun-akun media sosial untuk para PMI bisa mengadu dan lain-lain. Sejauh ini yang Mbak Neng tahu ada yang kurang nggak dari mereka? Enggak sih, mereka apa ya? Kayak welcome gitu. Heeh, Welcome. welcome. Baik. Ya, Mbak, kalau kita kan kerja di negara orang ya, pasti kan ada perbedaan Ya. perbedaan culture, budaya, terus agama dan lain-lainnya gitu. Beda sara lah ya. Kalau misalkan ada isu soal diskriminasi pada TKI ya Mbak, pada PMI yang ramai di media sosial, Mbak Nen nanggepinnya gimana sebagai sesama PMI? Kalau misalkan ada isu-isu diskriminasi nih teman TKI, misalkan nggak boleh ini, nggak boleh pakai hijab, atau misalkan harus makan daging babi gitu, bagi yang muslim harus gimana-gimana. Nah, Mbak Nen sendiri gimana menanggapinya? Sedih, sedih, sedih banget pokoknya. Kayak kayak aku sekarang aja nggak boleh sembahyang, C. Waduh, bener-bener sama sekali tuh Mbak nggak boleh sembahyang. Oh, kalau malam pun kalau akunnya lagi tidur nggak boleh juga Mbak? Kan ada yang rumahnya nggak boleh dipakai ibadah gitu kan. Aku lagi bilang ke agensi yang di sini minta tolong gitu kan. Tapi katanya boleh. Tapi aku belum bilang lagi ke pemilik rumah boleh atau enggaknya gitu. Belum ngomong lagi sama Cece yang di sini sama anaknya gitu. Gitu, oke. Baik, semoga bisa ya Mbak, bisa Iya. gimana biar lega gitu hatinya ya, ngadu sama Allah. Aduh Iya. Mbak Neng Jadi semangat banget ya. bisa sekolah. Iya, ya Allah. Mbak Neng sedikit lagi nih kita ya. Sekarang kan banyak banget nih ya Mbak, kasus-kasus penipuan tuh di media sosial. Mbak Neng pernah ketipu nggak? Enggak sih, Nggak pernah ketipu lebih di ke media orang sosial. makanya
kemarin ada kayak WA dari kayak bank gitu, aku nanya dulu bener enggak gitu, takut soalnya. Difilter-filter dulu ya, berarti biar nggak Iya, salah. dulu ya. Nah, berarti tipsnya supaya nggak kena tipu kayak gitu menurut Mbak Neng gimana? Nanya dulu ke sumber yang maksudnya nanya nanya teman, nanya saudara gitu kan. Baik. Nah, Nggak langsung direspon gitu. nggak jangan langsung direspon ya, berarti benar-benar dicari tahu dulu gitu ya informasinya. Iya. Nah, Mbak, kadang kan media sosial tuh ngebantu banget gak sih untuk kita tahu informasi di sekitar kita. Misalkan kayak Mbak Neng mau mencari tahu nih informasi di kampungnya di Indonesia atau mungkin informasi sesama teman yang lagi ada di Taiwan walaupun beda daerah gitu. Nah, itu membantu banget gak sih Mbak media sosial itu? Iya, Ceh. Ya, jadi kita jadi tahu gitu. Yang nggak tahu jadi tahu gitu. Tapi sering dapat nggak info-info gitu kayak info, oh Indonesia lagi kayak gini atau mungkin di daerah Taichung atau di daerah mana lagi ada informasi terupdate ini suka dapat nggak? Kadang-kadang sih, Ah, nah kadang-kadang kalau dapat itu biasa dari mana tuh Mbak? TikTok. Tapi kadangnya kan yang udah berapa hari baru muncul, kadangnya yang baru kadang telat gitu masuknya. Oke, siap, baik, baik. Nah, selain buat ngobrol, media sosial itu kan juga bisa dipakai ya Mbak untuk belajar ya, untuk peluang dan juga untuk belajar. Nah, Mbak sendiri kan ini ya ngejaga akong, terus juga bersih-bersih kan ya. Pernah nggak sih Mbak Ya, belajar di media sosial mungkin cara merawat akong atau mungkin cara masak dan bersih-bersih? ada. Pernah ya, berarti Heeh. berarti Iya. bisa juga ya media sosial digunakan untuk pembelajaran gitu ya. Mhm. Iya, Ceh. Berarti pernah. Nah, kalau misalkan ya Mbak, kan kita kemarin baru ngelewatin masa-masa pemilu ya, pemilihan presiden pada bulan Februari tahun ini ya, di Februari 2024. Sekarang kita mau masuk ke fase pilkada pemilihan gubernur. Pasti kan banyak tuh Iya. ya Mbak, mereka yang berkampanye di media sosial untuk menarik-narik suara dan perhatian masyarakat. Mbak sendiri nih, pernah ikutan nggak sih kampanye-kampanye gitu di media sosial? Belum pernah, Nggak pernah gitu belum atau pernah. kayak, ih gue suka sama Prabowo nih, terus masang foto Prabowo gitu ikut-ikut kampanye di media sosial. Enggak, Oh, enggak pernah, Ceh. Enggak. baik, nggak pernah. Nah, gimana sih cara Mbak mengatur waktu nih antara kerjaan sama media sosial? Kadang-kadang kan bingung ya, pengen yang ini kerja tapi pengen juga mungkin menggunakan media sosial. Tapi kalau kita menggunakan sosmed terlalu lama itu jadi keteteran. Nah, Mbak sendiri gimana nih tipsnya nih? Kayak seperti sekarang nih kan bisa memanage lagi kerja jaga akun, terus bisa juga Iya. berkomunikasi dengan saya. Nah, itu caranya gimana, Mbak? Kalau untuk saat ini saya kan minta izin dulu sebelumnya. Kalau misalkan nggak kerja, saya pas udah beres kerja malam baru buka HP. Kalau nggak pas istirahat gitu. Kalau darurat, misalkan butuh Google apa, saya buka gitu kan. Kalau lagi kerja, tapi buat kerja aja gitu. Oh, oke, baik. Tapi pernah ngerasa nggak sih, Mbak, terbebani atau rasanya tuh di media sosial kita dituntut untuk terus aktif gitu. Kayak Mbak dituntut, kayaknya gue perlu deh untuk aktif terus di TikTok atau di WhatsApp gitu. Pernah ada rasa kayak gitu nggak? Nggak ada, nggak ada C. Nggak ada sama sekali ya, baik. Ya. Nah, media sosial ini kan bisa juga yang Mbak kadang membantu kita untuk memahami budaya suatu negara. Contohnya kayak Taiwan. Mungkin kan Mbak belum tahu kan Taiwan tuh culture-nya seperti apa, religions-nya seperti apa. Karena baru pertama juga kan datang ke sana. Iya. Nah, media sosial kadang bisa membantu kita jadi paham dan mengerti budaya lokal di negara tempat kita kerja gitu. Nah, Mbak Nen pernah belajar nggak tuh tentang kebudayaan Taiwan melalui media sosial? Enggak Nggak. C. Oh, berarti kalau Heeh. tahu kebudayaannya itu dari mana tuh, Mbak? Belajar otodidak atau gimana? Pernah dengar aja gitu saling menghargai, pernah dengar waktu sekolah gitu kan. Jadi budayanya emang beda-beda, jadi harus lebih memahami, menghargai kayak gitulah. Tapi kalau nyari di media sosial sendiri nggak pernah ya? Enggak ya. Hmm.
Nah, selama menggunakan media sosial nih, selama bersosialisasi dengan teman-teman PMI juga nih yang sesama Mbak di sana, itu pernah nggak sih menggunakan media sosial untuk mengedukasi teman-teman atau mengajak teman-teman diskusi soal isu-isu TKI itu yang beredar di media sosial? Enggak, enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Lalu kan banyak banget nih ya Mbak sekarang info kerja ke luar negeri, ke Korea, terus ke Jepang, ke Macau, ke Singapura, Hong Kong, dan lain-lainnya gitu. Karena kan pasti menggunakannya media sosial kan ya untuk menyebarkan informasi itu. Nah menurut Mbak sendiri seberapa besar sih pengaruhnya dari media sosial itu untuk Mbak berani ambil keputusan, oke, saya mau kerja ke luar negeri. Berapa persen? Iya, kayak seberapa besar gitu pengaruhnya? Kalau pengalaman saya besar banget, menurut pengalaman saya gitu. Buat ekonomi keluarga gitu kan. Berarti berpengaruh ya kita masang iklan di media sosial, ada info loker ke luar negeri gitu. Jadi akhirnya para orang-orang yang melihat berita tersebut jadi, oh iya gue mau kerja ke luar negeri nih, yang penting PT-nya terpercaya dan yang lain-lainnya terpercaya gitu ya. Berarti berpengaruh terhadap Iya, keputusan Mbak ya. iya, iya. Oke. Tapi sering nggak sih Mbak ngobrol sama orang-orang dari negara lain di media sosial? Nggak ada, Nggak ada. Atau nggak ada. teman-teman yang di situ yang kayak orang Vietnam gitu-gitu nggak ada Mbak? Nggak ada, Oh, oke. Berarti emang sama Akung doang lah ya, Mbak di sana ya. Iya, iya, Berarti, paling sesekali anaknya datang sini. mm-mm. Tapi pernah ngobrol-ngobrol nggak sih tuh sama anaknya? Ada lewat Google Translate. Nah, ada gimana tuh kalau ngobrol sama mereka pakai Google Translate? Orangnya seperti apa atau ada pengalaman seru nggak tuh selama berbicara dengan si ceceknya? Baik banget gitu. Apa sih? Karena dari bahasa kita susah, kadang si Google juga suka salah mengartikan, Mereka ngomong apa, Google salah gitu kan. Jadi kadang suka bingungnya di situ. Oh, oke, siap, siap. Nah, lalu konten di media sosial itu kan beragam banget tuh ya Mbak. Kalau kita lihat di TikTok, ada yang mengedukasi, ada yang cuma sebagai hiburan, ada yang emang nggak berfaedah banget tuh konten-konten di media sosial gitu. Nah, Mbak Neng ini punya trik nggak sih untuk memilih konten yang mana yang mau dilihat gitu? Gimana ya, Pilih-pilih. Oh, pilih-pilih gitu ya. Jadi kayak langsung pilih aja tuh di pencaharian gitu ya, maunya konten yang apa. Mm-mm. Lalu privasi di media sosial itu kan penting banget ya Mbak, keprivasian, terus akun kita biar nggak kehack dan lain-lainnya. Apalagi beberapa bulan terakhir Indonesia digemparkan dengan adanya hacker ya, yang mencuri pusat data nasional gitu kan. Pasti kan ada ya perasaan takut dan lain-lainnya gitu. Nah Mbak Neng sendiri, gimana sih cara ngatur biar akun media sosialnya itu tetap aman? Di privasi, jadi nggak banyak temen gitu. Cuman cuman yang tahu aja gitu. Oke, cuman di tertentu-tertentu aja gitu ya. Iya, Tapi sekarang kan ada tuh ya Mbak program ngajarin untuk literasi digital untuk TKI ya. Literasi digital itu artinya membaca secara digital baik di handphone maupun di tab untuk para TKI biar update gitu tentang berita-berita yang lagi beredar, berita di Indonesia kah atau berita di tempat bekerjanya sendiri. Nah Mbak pernah ikutan nggak? Enggak. Oh nggak pernah ya. Baik. Karena kan media sosial itu nggak cuma buat ngobrol kan ya Mbak, tapi juga bisa membangun reputasi profesional. Kadang-kadang kita sering menyebutnya itu dengan personal branding. Kalau misalkan kita mau membangun reputasi baik, reputasi yang profesional, itu bisa melalui media sosial. Kita upload kegiatan kita lagi apa, terus uh, look kita seperti apa, itu kan bisa untuk meningkatkan reputasi keprofesionalan kita dalam bekerja. Nah, Mbak pernah nggak melakukan hal seperti itu? Posting misalkan di media sosial, tujuannya untuk ya biar orang-orang menilai kayak gue tuh reputasinya profesional gitu.
Enggak, Ceh. Enggak ya. Nah, pernah nggak sih Mbak atau seberapa sering Mbak tuh update status atau posting foto sehari-hari? Kalau pas dapet ide aja, Ceh. Jarang sih. Oh jarang, jadi nggak setiap hari gitu. Enggak, jarang. Apalagi sekarang kan kerjanya benar-benar harus jaga akong gitu kan. Hmm, tapi apa sih Mbak motivasinya yang ngebuat Mbak kayak mau update status gitu? Apa pengen seneng-seneng doang atau kayak oh, Hiburan iseng? aja, Ceh. Oh seru-seru Hiburan aja. aja. Oh, betul. Ya. Di zaman sekarang kan ya, kayaknya tuh lebih gampang ya minta tolong lewat media sosial daripada minta bantuan langsung. Itu benar nggak sih Mbak? Kurang setuju sih, Ceh. Kenapa kurang setujunya Mbak? Eh, Lebih enak ngomong langsung kalau kalau misalkan ini ada langsung pemecahannya gitu. Walaupun kadang kalau ketemu langsung itu kan kita terbatas dengan jarak ya Mbak, aksesnya juga kadang-kadang mungkin nggak bisa ketemu karena waktu atau apa, tapi kan kalau di media sosial kita kan 24/7 ya, atau Oh, maksudnya ada telepon gitu. Ya, iya, telepon. Nah, telepon iya, atau apa. iya, Nah, iya, iya. Mbak Neng Iya, iya, sendiri iya. lebih suka atau lebih gampangnya tuh kalau minta tolong itu lewat media sosial atau secara langsung? Kalau jauh lewat telepon, Ceh. Kalau kalau misalkan deket gini ya kita langsung gitu kan. Oh, berarti dua ya, tergantung jarak ya. Iya. Baik. Sekarang kan ada tuh ya Mbak, influencer-influencer atau tiktokers yang kadang-kadang suka membahas tentang pekerja-pekerja yang ada di luar negeri ya. Kayak pernah tuh ada beberapa waktu lalu influencer yang mengangkat isu-isu tentang negara Taiwan dan bagaimana pekerja-pekerja di sana. Nah, Mbak pernah lihat nggak ada influencer yang seperti itu? Eh, Belum, Ceh. Oh, belum pernah ya. Baik. Nah, peraturan soal TKI itu kan kadang-kadang tuh berubah ya Mbak. Kebijakan-kebijakan tentang pekerja-pekerja migran itu seiringnya waktu terkadang berjalan, ya kan? Berjalan. Nah, Mbak Ya. sendiri termasuk sering update nggak tentang peraturan ataupun perubahan tentang tenaga kerja di media sosial? Enggak, Ceh. Enggak ya? Enggak. Nggak pernah. Kalau misalkan ya Mbak, ada PMI baru yang mau mencoba untuk bekerja gitu ya ke luar negeri, pasti kan mereka nggak ada pengalaman sama sekali atau informasi yang didapatkan pun kayaknya masih minim ya, nggak banyak gitu. Nah kamu tuh ada ini nggak sih Mbak, ada tips ataupun saran gitu untuk teman-teman yang mau menjadi TKI, tapi lewat media sosial. Pernah nggak ngasih saran gitu lewat media sosial untuk TKI ataupun PMI yang masih baru? Enggak. Enggak, Ceh. Oh, nggak pernah ya sama sekali. Baik. Nah, kadang gini ya Mbak, apa yang kita lihat di media sosial tuh benar nggak sih suka tidak sesuai dengan kenyataan? Iya. Iya kan ya? Kadang tuh Iya. apa yang kita lihat tuh nggak sesuai dengan keadaan. Kadang Iya. juga, kadang juga karena adanya media sosial tuh, contohnya misalkan kita nggak sengaja ngelihat video di media sosial atau apa, suka muncul tuh ide-ide ataupun kayak inspirasi-inspirasi yang selama ini nggak kita pikirkan bisa muncul tuh tiba-tiba setelah kita melihat video-video di media sosial. Kadang-kadang juga karena setelah melihat video itu, pilihan kita tuh terhadap sesuatu atau terhadap rencana masa depan kita tuh jadi berubah, ya kan? Jadi berubah. Iya. Mbak Neng sendiri nih, menurut Mbak Neng, media sosial berpengaruh nggak sih terhadap rencana masa depannya Mbak Neng? Ada. Ada, Ceh. Jadi Ya, ada masukan gitu. Jadi ada masukan. Jadi kita bisa mikir lagi ke depannya gimana gitu kan. baik, betul. Lalu konten konten-konten nih yang ada di media sosial yang membahas seputar TKI gitu, menurut Mbak Neng gimana sih? Menarik nggak? Ada yang menarik, ada yang enggak, Ceh. Oh, tergantung berarti bagaimana kontennya ya. Iya, iya. Atau kayak masih ada nih dari konten tersebut yang harus diperbaiki atau kayak ini kontennya nggak benar atau kurang bagus nih sebaiknya diperbaiki atau apa pernah nggak? Ada, iya. Heeh. Biasanya tuh kalau Mbak lihat beritanya itu tentang apa sih Mbak?
berita tentang TKI di sosial media? Biasanya ya tentang kesenangan mereka banyaknya gitu kan. Gitu ya. Tapi Mbak, Heeh, yang pas mereka lagi kerja juga ada gitu kan. Kayak praktek mereka kerja jaga ama, jaga akong ada kayak gitu. Sering diliatin sama mereka-mereka. oke, baik, sip, sip. Nah, kan tadi Mbak bilang kalau ada fase sampai sekarang gitu mengalami kendala bahasa ya untuk berkomunikasi dengan Iya, Cece ya. iya. Ya, kadang tuh kalau kita buka di media sosial luar negeri ya, apalagi nih Mbak mungkin di Taiwan, jadi kadang yang suka muncul yang Taiwan gitu. Pernah pernah muncul nggak sih yang kayak Taiwan gitu di TikTok Mbak? Di TikTok iya ada. Oh ya, Heeh. pernah. Kadang kalau kita buka media sosial luar negeri, ada yang kontennya tuh pakai bahasa atau istilah yang kita tuh sulit paham, yang kita tuh nggak ngerti, ya kan? Pasti ada tuh yang Iya, keluar, kita nggak ngerti nih bahasanya apa, atau ini ngomong apa sih, gitu kan? iya, Nah, pernah ngalamin hal gitu, Mbak? ada. Saya scroll aja, Ceh. Oh, kayak, oh mungkin pas dilihat, ih nggak ngerti nih, udah Eh, next lagi iya, gitu. heeh. Oh, Heeh. oke. Nah, kalau misalkan nih, Mbak, ada konflik atau ketegangan di media sosial nih. Biasanya Mbak tuh ngadepinnya gimana? Kalau misalkan lagi ada konflik di media sosial, Mbak ngadepinnya gimana biasanya? Kayak gimana contohnya? Kayak ada diskusi nih, diskusi. Terus tapi diskusinya itu memanas. Panas banget diskusinya, terus saling menyerang satu sama lain. Nah, Mbak sendiri biasanya ngadepinnya gimana? Nggak ikut-ikutan, Ceh. Cuman baca aja misalkan gitu kan. Hmm, tapi nggak pernah kayak Nggak ngikutin gitu ya? nggak Oh, nggak. oke. Tapi pernah ngalamin konflik kayak gitu nggak sih Mbak di media sosial tuh kayak Mbak diserang atau kayak tiba-tiba ada diskusi yang menjelek-jelekan Mbak, ada yang berkomentar negatif gitu. Enggak. Nggak pernah, Ceh. Nah, Oh, oke. Siap. Di media sosial itu Mbak pernah nggak sih kayak like, share, and comment gitu-gitu kan? Nah, biasanya tuh Mbak kalau suka nge-share-share konten itu tuh konten-konten seperti apa Mbak? eee, kalau nge-share enggak sih paling posting ulang sama ya? Iya, Posting ulang gitu heeh, posting. posting ulang yang lebih ke apa ya, membangun diri gitu, menyemangati lah gitu. Oh, baik yang membangun lah ya gitu. Nah, Ya, tapi pernah dibagiin nggak sih ke teman-teman? enggak, cuman posting ulang aja. Oh, posting ulang aja ya. Heeh. Kalau Mbak Meng gabung di komunitas TKI di media sosial ya, Iya. gimana pengalaman itu bikin kamu lebih terbuka soal apa yang kamu hadapi sebagai TKI? Gabung nggak sih di komunitas TKI gitu di media sosial atau grup-grup yang teman-teman bekerja di Taiwan gitu? Enggak, Ceh, Nggak ada sama sekali. enggak ada. Baik, jadi nggak ada pengalaman gitu ya kayak berdiskusi sesama PMI tentang isu-isu gitu atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi di Taiwan. Belum pernah ya? Enggak, belum. Di negara tempat Mbak bekerja sendiri nih kan di Taiwan, pasti ada dong tantangannya, terus kesulitannya, keresahannya, dan yang lain-lainnya deh yang bikin Mbak Neng tuh susah gitu kalau mau komunikasi pakai media sosial gitu. Nah, itu pengaruh nggak sih ke komunikasi Mbak Nek sama keluarga gitu? Pasti kan ada momen-momen di mana nggak boleh pakai handphone. Pernah nggak ada momen kayak gitu? Sedikit sih, cuman tahu waktu aja gitu, kayak kalau lagi kerja emang nggak boleh gitu. Tapi kalau mengalami yang benar-benar membatasi atau susah untuk pakai media sosial itu pernah nggak? Belum. Oh, berarti selama ini memang diperbolehkan ya menggunakan media sosial, tapi memang di jam-jam setelah bekerja, bukan di jam kerjanya ya? Iya. Iya, iya. Kalau kayak tadi kan ke rumah sakit tuh nungguin, jadi saya kan bosen selama 4 jam ya main HP gitu, Ceh. Berarti selama ini komunikasi dengan keluarga aman-aman aja lah ya? Aman, ya Ceh aman. Oke, siap. Dan terakhir nih Mbak, pertanyaan Ya, terakhir. Kalau Mbak dikasih kesempatan atau punya kesempatan nih ya untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan atau mungkin semangat kepada anak-anak muda nih ya, kepada generasi-generasi yang mungkin lagi mau
membuka peluang atau lagi menghadapi tantangan menjadi TKI ya, menjadi PMI seperti Mbak, pasti kan banyak lah ya yang ingin menjadi PMI tetapi dia mungkin belum paham atau apapun lah itu. Mbak pengen nyampein apa di media sosial untuk anak-anak muda Indonesia? Hmm, semangat, Ceh. Apa ya? Kita dari nol, dari di PT kita belajar dari nol gitu kan. Mas harus ada masalah sedikit, Mas harus mundur, maju terus gitu. Ada masalah pasti ada solusinya gitu. Apa-apa kita bisa bicara kan ke agensi, ke majikan gitu kan. Jadi jangan apa ya? Jangan takut duluan lah gitu. Tetap semangat gitu ya Mbak. Iya, semangat. Nah, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Udah itu aja, Ceh. Oh, baik. Mbak Neng, alhamdulillah udah selesai ya. Aduh, terima kasih banyak Mbak Neng. Saya ngerepotin Mbak Neng ya. Gak apa-apa, udah izin juga. Iya, Mbak Neng, mohon maaf ini karena memang wawancara ini tuh saya wawancarain semua ya yang sudah pada terbang baik yang TKW maupun TKL gitu. Karena memang kita Ya, sedang mengadakan riset riset untuk semacam inilah ya pengaruh dari media sosial ini kepada para pekerja yang sudah ada di luar negeri. Jadi makanya saya mulai satu-satu tuh kayak Mbak Listiana saya teleponin Mbak Desi dan ya, yang lain-lain gitu. Termasuk yang di Dominika pun saya teleponin juga gitu. Jadi thank you so oke. much dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Mbak keluarkan dan juga informasinya. Saya nggak bisa kasih apa-apa ke Mbak Neng, cuma saya mendoakan semoga Mbak Neng sehat selalu di sana. Apa yang masalahnya sedang dihadapi ya, dihadapi ini cepat berlalu dan saya juga mungkin nanti akan bantu info ya ke mungkin dengan dilihatnya video ini oleh Koko dan juga Bu Osin dapat membantu juga untuk bantu disampaikan ke agensi gitu ya. Oh, Tapi saya pasti akan doain lah yang terbaik buat Mbak Neng. Pokoknya harus semangat terus ya sampai nanti pulang ke Indonesia harus sukses Mbak Neng. Harus semangat, Ceh. harus Ya. sukses ya Allah. Ya kita berjuang lah di Taiwan dulu 3 tahun setelah itu pulang ke Indonesia harus sukses harus bisa bangun usaha kita harus semangatin keluarga ya Ya. pokoknya kita Ya. susah dahulu baru kita bersenang-senang kemudian gitu ya. Aduh, Iya, saya Ceh. terharu sekali sama ceritanya Mbak Neng, semangatnya sangat bergelora. Semoga nggak pupus ya Mbak. Semoga nggak pupus di tengah Maju jalan. terus, Ceh. Maju Maju terus. terus Ada pasti, pasti ada apa ya? Masalah pasti bisa diselesaikan gitu pasti kan. bisa diselesaikan kalau kata Allah mah ada tuh di surat apa ya. Pokoknya kalau setiap ada kesusahan pasti ada jalannya gitu. Iya. Pak Inama Ayu si Yusri Yusro Inama Ayu si. Serius, Ro. Iya pasti. Pokoknya di setiap kesusahan itu pasti ada jalannya. Baik, Mbak Iya. Neng, terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Neng. Bentar, Ceh. Ini akongnya ini. Dadah dulu ke akong. Dadah. Akong. Halo, akong. Hai, Sisi. Ceh. Dadah, Mbak. Terima kasih. Ya. Boleh matiin ya, Mbak.